Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala syair. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilah min haitsu lam yadri anna samma fid dasam. Syair. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah dan marilah kita renungkan apa yang kita mau amalkan dan apa yang kita sudah amalkan. Sudah melakukan apakah kita selama hidup ini? Perbuatan, kebaikan, ibadah apakah yang sudah kita lakukan semasa hidup kita ini? Dan kita besok dijemput oleh malakal maut. Sudah siapkah atau tidak? Hal ini perlu kita pikirkan agar kita tidak menyesal untuk selama-lamanya. Dengan adanya tafakkur, insya Allah akan memberi keselamatan dan akan menjadikan sababiah selamatnya diri kita di dunia maupun di akhirat. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan kita terlena, tertipu oleh keindahan gemerlapnya fata morgana dunia ini. Ini adalah hanya tipuan belaka. Kita mengejar dunia, kita mengejar kedudukan, kita mengejar jabatan, kita mengejar harta, sekuat tenaga, tapi kita lupa akan kehidupan kita nanti, kehidupan kita besok di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mengejar dunia itu bagus, mengejar jabatan itu bagus, memperjuangkan keindahan, kesenangan, kemajuan dunia itu pun diharuskan. Tapi satu syarat, jangan lupa kita untuk kesenangan, kehidupan, keselamatan di akhirat. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Bukankah Nabi telah bersabda, "I'mal di dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Beramal, berjuang untuk kesenangan dunia. Ka'annaka ta'isu abada, seperti kita itu mau hidup selamanya. Berarti kita sungguh-sungguh. Kalau kita punya pikiran, wah saya hidup selamanya nih, pasti kita semangat. Tapi awas, untuk memperjuangkan ibadah kepada Allah, anggaplah dan rasa diri kita bahwa mati itu besok. Jadi seimbang. Jadi kita meninggalkan dunia, mengejar akhirat, ya itu pun kurang baik. Mengejar akhirat saja, dunia ditinggal kurang baik. Mengejar dunia, akhirat ditinggal itu pun sama. Jadi harus seimbang. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Jadi di dunia kita sukses, di dunia kita bahagia, di dunia kita senang, di akhirat pun senang. Dan dijauhkan, dihindarkan, diselamatkan dari api neraka. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum
kita beranjak ke acara inti yaitu pengijazahan, yaitu tadi kita dengar di tamhid ya, di pendahuluan obrolan Al-Fakir ini ada kisyair di situ berkata, kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilah. Tidak sedikit sesuatu dilihatnya seperti bagus, dilihatnya seperti nikmat, dipandangnya seperti enak, padahal min haitsu lam yadri anna samma fiddasam, padahal itu dalamnya mengandung racun. Subhanallah. Apa artinya? Artinya kita jangan ceroboh. Jadi melihat sesuatu jangan dilihat wujudnya, jangan dilihat luarnya. Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Seleksi dulu. Ya, misalkan kita nih, ada orang ujug-ujug datang, ngasih uang sekian. Pikir dulu, ini uang apa nih? Kalau ada orang datang ke kita ujug-ujug, ya ngasih sesuatu yang sangat besar. Ini ada apa nih? Ya kita teliti dulu. Ada racun nggak di dalamnya? Tuh, karena banyak yang terlihat, terpandang, kaya nikmat, kaya lezat, kaya bagus. Tapi ternyata itu adalah menghancurkan kita, meruksakan kita, mencelakakan kita dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi intinya ini adalah kita harus waspada, kita harus hati-hati, jangan ceroboh, jangan asal bertindak. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sekarang kita ke acara inti, yaitu adalah pengijazahan. Tapi sebelum kita ke pengijazahan, ringankan sebentar tangan untuk subscribe. Subscribe, klik, dan komen juga. Silahkan berdoa dan tulis doa itu di kolom komentar. Karena kalau doa kita di kolom komentar akan diaminkan oleh jutaan orang yang melihat doa kita. Beda kalau kita berdoa tidak ditulis di kolom komentar kan. Tidak ada yang tahu. Tidak hanya kita saja yang berdoa. Tapi kalau ditulis di kolom komentar, terlihat, terbaca, dilihat, dibaca oleh jutaan orang. Saudara-saudara kita, insya Allah semua mengaminkan. Konsekuensinya kalau doa kita diaminkan oleh banyak orang, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang mau diijazahkan oleh Al-Fakir ini ada suatu kalimat, suatu aurat, suatu amalan yang mana kalau ini diamalkan, subhanallah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita benar-benar dibukakan. Jadi sehingga rezeki kita itu datang itu seperti banjir bandang. Wah, datangnya tidak kita duga-duga dan besarnya tidak kepalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu di dalam kita berdoa itu harus yakin dan harus telaten dan harus tekun. Jadi jangan kerpak berhenti. Kerpak berhenti jangan. Jadi wah ini baru wirid satu kali udah nggak ada kerasanya, udah berhenti. Sebenarnya doa itu ada yang langsung dijawab. Jadi tergantung kita sebenarnya. Keyakinan, kepercayaan kita dan kemahabbatan kita terhadap yang mengijazahkan. Jadi terutama kita harus yakin lah. Harus yakin dan ada rasa mahabbah kepada siapapun yang memberi aurat kepada kita. Kalau kita mau mewiridkan, harus perbaiki diri kita itu terhadap yang mengijazahkan itu. Jangan ada rasa gimana-gimana, rasa jelek jangan ada. Karena itu semua akan menghalangi doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya doa diijabah oleh Allah bukan karena zatiahnya, kalimahnya bukan, tapi karena ridho gurunya. Guru ridho, Allah insya Allah meridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masalah kalimah, ya salah sedikit kalimah
Asal tidak sengaja, ya memang kemampuan kita seperti itu, tidak jadi masalah. Misalkan kita tidak bisa menyebutkan harap ro, misalkan tidak bisa menyebutkan ya yang lain-lain, sehingga kalimat itu ruksak misalkan. Atau kita misalkan salah dengar atau salah baca, asal kita benar-benar mahabbah, percaya, yakin, insya Allah mahabbah terhadap guru dan yakin terhadap Allah bahwa doa kita dijabah, insya Allah makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aktifan tombol lonceng, karena tombol lonceng adalah merupakan suatu tali yang kuat untuk mengikat hubungan kita, sehingga kita bisa bersatu, bisa menyatu, kesatuan dan penyatuan kita ini adalah merupakan insya Allah doa kita ampuh dan mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini aurat kalau dibaca, insya Allah rezeki kita tidak diduga, tidak disangka-sangka, datangnya benar-benar tiba-tiba dan besarnya tidak kepalang. Ya, sehingga rezeki kita itu menjadikan sababiyah kita menjadi cepat jadi orang kaya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita punya hutang, ya cepat terbayar. Kalau kita punya keinginan, ya cepat terwujud. Karena rezeki kita diberi oleh Allah dengan sangat besar dan tidak disangka. Jadi kan gini, ada kita punya rezeki, ya kita nunggu-nunggu ada orang yang ditunggu atau ada sesuatu yang ditunggu, ada ini enggak. Kita tidak ingat-ingat, datang. Datangnya besar. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa itu yang dibacanya? Yaitu adalah ayat Al-Quran, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi dibacanya ini 2012 dan kita harus berpuasa berapa hari? 9 hari. Jadi puasanya 9 hari, tapi wiridnya rutin. Wiridnya rutin. Setiap habis sembahyang tahajud atau sehabis sembahyang duha atau kapan saja kita ada waktu, silahkan. Tapi yang utamanya setelah sholat tahajud dan setelah sholat duha. Kalau dua waktu itu kita tidak bisa karena pekerjaan atau karena kegiatan, karena kesibukan, maka waktunya kapan saja. Yang penting dalam satu hari itu adalah 2012, tapi dalam satu kali dulu. Jadi tidak bisa dicicil. Hanya inilah yang Ala Fakir bisa ijazahkan. Semoga berkah, semoga ijabah, semoga sukses. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Terima kasih. Innallaha ma'ana, al-'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.